beberapa pertanyaan maupun masukan yang konstruktif akan saya tayangkan supaya teman-teman mengerti lebih jelas. Saya tidak akan membuka terlalu banyak, tapi teman-teman mungkin perlu mengerti sedikit lebih jelas supaya teman-teman bisa memahami dan bisa mengerti mengapa seperti ini. Tonton video saya, jangan skip, karena kalau di skip Anda akan kehilangan banyak informasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Teman-teman, apa kabar pagi ini? Ini jam 7 lebih sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dikaruniai kesehatan. Suara sudah lumayan membaik, dan itu artinya kesehatan sudah sedikit membaik. Teman-teman, hari Minggu ini ya, tanggal 26 September 2021. Saya tadi malam memposting sebuah video dan ternyata komentatornya cukup banyak. Saya tidak mungkin membacakan semuanya. Saya berikan apresiasi kepada teman-teman yang mendukung channel saya, juga yang mendukung VTube, yang memberikan apresiasi kepada kami. Teman-teman yang bertanya dan pertanyaannya saya anggap cukup memungkinkan untuk ditayangkan. Saya akan tayangkan, ada beberapa. Dan teman-teman, saya berpesan jangan terlalu memaksakan diri untuk mengetahui segala hal yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Saya sendiri seandainya saya tidak menempatkan diri dari dulu sebagai seseorang yang memberikan informasi tentang VTube ini, saya akan merasa malas untuk mengetahui lebih banyak. Karena ketika kita tahu dan kita tidak bisa melakukan apa-apa, itu sebenarnya kecelakaan untuk kita. Kita tahu bahwa ada sesuatu yang perlu penanganan, tapi kita tidak bisa menanganinya. Lalu, untuk apa pengetahuan kita? Tidak ada gunanya, teman-teman. Ketahuilah sesuatu yang berguna dan pergunakan pengetahuan yang kita punya. Jangan umbar ketidaktahuan dengan bumbu-bumbu kebencian, karena itu perbuatan orang-orang yang bodoh. Baik teman-teman, beberapa komen akan saya baca dan akan saya jelaskan bagaimana sesungguhnya. Komen yang pertama dari Muhammad Abdul. Apa bernegosiasi dengan investor sambil VTube on? Tidak bisa. Masalah VIP yang mau pencairan belakangan aja, yang penting VTube on dan bisa jalankan misi. Jadi, oke. Ini pertanyaan sebenarnya sudah saya sampaikan juga, tapi karena pertanyaan ini lebih kepada usaha untuk menumbuhkan motivasi pada teman-teman VTuber yang barangkali pengen VTube on dulu ini, meskipun tidak mencairkan VIP. Kami apresiasi dengan baik dan setinggi-tingginya kepada Pak Muhammad Abdul ya. Namun begini Pak, investor ini dia tentu mempunyai misi, dan misi sudah disampaikan kepada pihak manajemen, dan mereka sudah berkoordinasi dan semuanya sudah settle sebenarnya untuk misi tersebut. Apa? VTube ini tidak hanya sekedar dihadirkan saja seperti apa yang ada sebelumnya, tidak. Investor mau membiayai itu bukan hanya membiayai VIP, tapi membiayai perkembangan, development,
pengembangan, jadi gitu. Jadi pengembangan dari aplikasi ini. Jadi kalau teman-teman mungkin hanya berpikir yang penting VTube on, yang penting VTube bisa nonton, yang penting bisa dapatkan VIP. Teman-teman, ke depan tidak hanya seperti itu. Dan inilah misi yang dibawa oleh investor yang baru ini. Untuk itu, manajemen mesti membuat perencanaan-perencanaan yang lebih matang. Jadi tidak hanya sekedar ngomong, nyoh tak kasih duit, kamu hidupkan, sudah selesaikan semuanya dengan member. It's not like that. Tidak hanya seperti itu. Ada rentetan yang cukup panjang dan saya tidak mungkin menjelaskan itu. Saya sendiri tidak tahu sedetail-detailnya. Jadi saya hanya mengetahui bahwa ada perubahan-perubahan yang diinginkan, yang disyaratkan, yang harus terjadi, dan perubahan itu adalah perubahan yang lebih baik. Makanya disebut sebagai pengembangan dari aplikasi ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya terserah teman-teman aja, apakah teman-teman akan menunggunya atau teman-teman tidak akan menunggunya, itu tidak terlalu banyak merubah. Karena apa? Karena manajemen tahu bahwa nanti ketika dibuka teman-teman pasti balik. Itu aja. Mas Ajir. Oke, informasinya bisa dimengerti Ustadz. Sehat selalu, semoga selalu dimudahkan untuk terus mensupport manajemen VTube. Ya, terima kasih Pak Mas Aji ya. Kemudian ini ada Baidi Ahmad. Gimana mau ada target Pak Ustadz? Itu kan mungkin pengalian aja supaya member nggak resah. Akhirnya VTube bilang selamanya. Nah, itu karena Anda tidak tahu. Anda tidak mengetahui apa yang Anda bicarakan. Kalau Anda tahu, mustahil Anda akan bicara seperti itu. Jadi ini nggak terlalu penting untuk saya tanggapi lebih jauh. Perkiraan kira-kira berapa lama Ustadz? Kan pebisnis paling nggak sedikit tahu lah perkiraan saja please. Salam 5 minutes. Baik, terima kasih. Ini pasti dari teman-teman 5 minutes group ya. Sayang sekali perkiraan ini tidak bisa kami sampaikan. Ada tentu, perkiraan sudah ada. Tapi kami tidak akan menyampaikan perkiraan ini secara publik. Karena itu, pertama, perkiraan itu bukan untuk VTuber. Perkiraan itu untuk target kerja mereka, para manajemen, dan perkiraan itu disampaikan atau tidak disampaikan kepada VTuber, akibatnya sama saja. Jadi biarlah mereka yang mengurusi itu, bukan ranah saya dan bukan urusan saya. Meskipun saya tahu atau tidak tahu, itu menjadi tidak penting. Anggap saja saya tidak tahu berapa perkiraannya, tapi mereka sudah punya perkiraan. Mereka punya target. Jadi timeline atau time schedule itu mereka sudah membuatnya. Jadi bukan bekerja tanpa perencanaan. No. Mereka para profesional. Mereka membuat segalanya dengan perencanaan yang matang, dengan terencana. Hanya saja tidak setiap hal boleh di publik. Gitu ya. Oke. Kemudian yang lain, kalau sekarang tinggal menunggu kesepakatan antara investor dan manajemen, apakah artinya maintenance sudah selesai ya Pak Ustadz? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman, Anda yang menghentikan video saya sebelum ini, Anda tidak akan tahu inti dari video saya. Anda yang skip, Anda tidak akan paham ini. Begini teman-teman. Tapi sebelum saya jawab ini, saya akan baca jawaban dari tadi yang tanya adalah Abiyu Sultan Al-Fatih. Kemudian dijawab oleh Ahmad Musiddiq. Dia mengatakan hal yang sama menjadi sorotan saya. Karena awalnya MT karena awalnya maintenance karena IT, sekarang berkembang masalahnya kepada investor. Pada masalah investasi. Jika investor ini punya hak, pasti akan berubah lagi APK yang lama. Harapan sih mereka tidak berefek berubah lagi soal IT-nya. Sebab
Jika ini terjadi, entah butuh berapa lama lagi. Beropini boleh dong, karena merasa memiliki fitur milik kita. Bukan kebencian, tapi ini sebuah pandangan seorang terhadap perusahaan bersama ini. Terima kasih Ustaz Hananis. Oke. Terima kasih ini Abi Sultan Al-Fatih dan Pak Ahmad Musiddiq. Saya minum dulu sebentar. Ini pertanyaan sekaligus jawaban yang luar biasa. Saya berikan apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Begini, di depan saya mengatakan perusahaan investor mempunyai syarat-syarat untuk berinvestasi. Nah, itu biasa ya. Dan sudah terjadi kesepakatan terhadap itu. Tentang itu sudah terjadi kesepakatan ya. Jadi jangan dipikir investor dan ini masih membicarakan iya tidak. Enggak, sudah iya. Sudah iya. Sudah tidak ada no question soal itu. Oke, habis itu apakah dulu maintenance-nya sudah selesai? Habis itu investor. Ingat bahwa masalah investasi ini, masalah investor ini muncul di tengah-tengah persoalan maintenance. Jadi sudah dijelaskan juga di kontennya Pak Ferry Kunya ya. Anda bisa tonton konten-konten dia bahwa ilustrasinya sudah jelas juga ketika maintenance belum selesai, kemudian memerlukan suntikan dana, kemudian cari investor dan kemudian mendapatkan, sehingga investor yang datang ke belakangan ini justru mampu membackup jauh lebih besar dibanding apa yang sebelumnya. Dan itu sinyal-sinyal itu sudah lama kan, teman-teman sudah mendengar dari saya tanggal 16 Agustus itu sudah lama sekali. Jadi kalau teman-teman sekarang baru, oh berarti teman-teman selama ini tidak begitu memberikan perhatian terhadap apa yang saya tulis, apa sanepo atau sinyal-sinyal yang saya sampaikan. Saya dan teman-teman konten kreator sudah menyampaikannya di dalam, apakah itu judul, ataukah itu isi, ataukah itu pendahuluan, ataukah itu penutupan dari setiap konten kami. Kami sudah mengemasnya dengan apik. Nah, masalahnya teman-teman banyak yang hanya melihat permukaan tanpa memikirkan lebih dalam, sehingga ya enggak ngerti apa yang terjadi gitu. Tapi sebenarnya ini sudah lama. Persoalan investor ini bukan persoalan kemarin sore, ini sudah lama. Nah, apalagi ditambah investor ini menginginkan program-program yang lain, program-program yang belum ada di video dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dipersiapkan. Nah, berarti apakah maintenance-nya sudah selesai? Ya jelas belum. Tapi teman-teman tidak usah khawatir. Itulah kenapa sekarang tidak di-on-kan saja dulu. Tidak di-on-kan saja dulu. Apa yang mau di-on-kan? Sistem on-nya. Anda mau nonton, Anda mau apa, ini kan harus dibangun sistem IT-nya. Maka yang dituju oleh manajemen adalah yang penting dalam waktu yang tidak lama bisa mencairkan VP. Lah mencairkan VP kan cuma exchange counter. Saya sudah berkali-kali mengatakan ini. Berkali-kali saya menyampaikan ini. Tapi teman-teman mungkin kurang memperhatikan bahwa yang penting VP bisa dijual, kan begitu? Adapun caranya ya terserah manajemen nanti bagaimana mengaturnya supaya teman-teman tetap bisa mencairkan. Jadi gitu. Teman-teman nggak usah mikirin manajemen ini sudah selesai maintenance-nya, sistemnya, membangun sistemnya, apakah masih akan mendevelop? Ya mendevelop jelas, karena yang tadinya belum ada nanti ada. Yang tadinya kurang sempurna, nah, disempurnakan. Itulah fungsinya investasi. Dan kalau dengan ilustrasi seperti ini, saya kira teman-teman mestinya paham bahwa video ke depan
itu akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi jangan membayangkan sesuatu yang teman-teman tahu saja, tapi berpikirlah out of the box. Jangan seperti tong tinja, out of the box dia pikir, tapi out of tong tinja itu. Jadi itu enggak berkualitas pikiran seperti itu. Jadi dia pikir semua yang dia ada di dalam pikirannya adalah yang terbaik. Dia tidak tahu bahwa di atas langit masih ada langit. Dia tidak tahu bahwa kejadian-kejadian itu bisa dan seringkali berada di luar pengetahuan seseorang. Teman-teman, tidak usah terlalu banyak ngomongin yang nggak penting ya. Oke, kita fokus bahwa ini seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Sodik, karena jadi investor ini punya hak pasti akan berubah lagi APK-nya. Nah, benar sekali. Investor yang kuat bisa menentukan kebijakan, dia bisa merubah apa saja, dan itu disyaratkan. Tapi jangan khawatir, kalau APK nanti dikembangkan, itu nanti. Sekarang ini fokus kita adalah segera on, bisa masuk ke exchange counter, jual VIP kita, selesai. Itu urusan kita. Urusan kita hanya di situ. Jangan kita terlalu berimajinasi, nanti akan begini, nanti akan begitu. Udah ada yang mikirin itu. Gitu ya. Sudah ada yang mikirin. Jadi pengembangan disebutkan di dalam pengumuman kemarin hari Kamis. Ketika saya pulang dari Jakarta, saya ingatnya adalah itu. Saya sampai daerah Pejagan, muncul sebuah informasi di video.co bahwa dilakukan pengembangan, ya, ada pengembangan aplikasi. Kenapa? Karena ya memang itu yang mereka bicarakan. Jadi teman-teman, saya yakin orang-orang yang punya positive thinking di dalam video ini akan cenderung menunggu, karena sudah tidak lama lagi. Kalau tidak lama ya tidak lama. Kalau setahun itu lama gitu kan. Nah jadi gitu. Setahun itu lama. Jadi kalau Anda berpikir 2 bulan itu lama, ya insya Allah tidak sampai selama itu kan gitu. Oke lah, saya daripada nanti saya membuka terlalu banyak, padahal saya seakan-akan membuka terlalu banyak, padahal saya tidak tahu terlalu banyak. Ya, nanti teman-teman jadi kecewa kan kalau tidak terjadi apa yang saya omongkan. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa yang penting VIP bisa dicairkan. Artinya exchange counter bisa berfungsi. Caranya serahkan kepada perusahaan. Caranya serahkan kepada manajemen. Itu aja, dan kita selalu berusaha untuk tetap berpikir positif, menanggapi segala sesuatu secara positif, dan abaikan para haters. Selamat pagi dan salam sukses.